Halo Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana membuat judul di dalam penelitian tindakan kelas. Ya, pada bagian 1, kemarin Bapak Ibu telah belajar bagaimana langkah-langkah PTK, yaitu sebagai langkah awalnya adalah guru harus dapat mengidentifikasi masalah ya, dan menganalisis masalah. Identifikasi masalah dan analisis masalah inilah yang nanti akan dijadikan dasar dalam menentukan sebuah judul PPK. Nah, untuk menentukan judul penelitian, Bapak Ibu, ini salah satu komponen paling utama ya dalam melakukan PTK. Itu adalah judul. Ya, melalui judul, pembaca dapat mengetahui ya, garis besar dari penelitian yang akan dilakukan tentunya. Nah, komponen yang perlu diperhatikan dalam menentukan judul PTK ini adalah yang pertama, harus mencerminkan permasalahan yang akan diperbaiki. Kemudian yang kedua, mencerminkan tindakan yang akan digunakan. 3, menyebutkan lokasi penelitian. Dan 4, dituliskan secara menarik dan bermakna. Ini ada sebuah kasus yang pertama Bapak Ibu, ada 2 contoh kasus nanti ya. Jadi kasus yang pertama ini adalah seorang guru kelas 7 bernama Bu Ana. Ini mendapatkan hasil belajar matematika siswanya yang rendah karena hampir 50%, ada 12 siswa dari 24 siswa mendapatkan nilai di bawah ketuntasan minimal ya, atau di bawah ketuntasan belajar minimal. KPM-nya 75. Nah, mengalami keadaan seperti ini, Bu Ana mencoba untuk mengidentifikasi masalah. Ya, nah berikut hasil identifikasi masalah yang dilakukan oleh Bu Ana. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Masalah pembelajaran yang muncul di kelas, 1, siswa tidak berani bertanya ternyata. Lalu yang kedua, sebagian besar siswa tidak dapat menjawab pertanyaan guru. Yang ketiga, hanya siswa tertentu yang aktif di dalam diskusi kelas. Lalu yang keempat adalah hasil belajar matematikanya rendah. Nah, masalah pembelajaran yang akan diperbaiki adalah hasil belajar matematika yang rendah itu. Analisis penyebab masalahnya, guru hanya berceramah saja ternyata dalam mengajar. Nah, hasil tes hampir ya tadi sekitar 60 siswa itu di bawah 60. Nah, alternatif tindakannya adalah penerapan model pembelajaran based learning. Nah, dari sini kita bisa membuat judul, ini contoh ya. Dari kasus tadi, judulnya adalah berarti PTK yang dibuat peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP Maju Jaya menggunakan project based learning. PBL. Ini contoh judulnya. Kemudian ini ada kasus yang kedua Bapak Ibu. Pak Ivan adalah guru kelas 9 pada suatu ketika merasa bingung karena hampir 60% ya, 15 siswa dari jumlah 25 siswa tidak mampu menggunakan bahasa Indonesia tulis ketika mengungkapkan pikirannya. Nah, siswa diminta menceritakan dalam bentuk karangan dari berbagai macam gambar peristiwa bencana alam, banjir bandang. Nah, setelah dikoreksi, hasil karangan para siswa banyak yang tidak dipahami maksudnya karena struktur kalimat dan pilihan kosakata yang kurang tepat. Ya, di samping itu penggunaan ejaan yang masih lemah. Nah, mengalami keadaan seperti ini, Pak Ivan mencoba melakukan tindakan untuk memperbaikinya. Langkah awal yang dilakukan Pak Ivan adalah mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian menentukan masalah yang akan diperbaiki, selanjutnya melakukan analisis dan menentukan alternatif tindakan. Ya, ini identifikasi masalahnya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, siswa tidak berani bertanya. Yang kedua, siswa hasil belajar bahasa Indonesianya rendah. Lalu yang ketiga, kemampuan menulisnya juga rendah. Nah, masalah pembelajaran yang akan diperbaiki yang pertama adalah keterampilan menulis yang masih rendah. Yang kedua, hasil belajar bahasa Indonesia. Analisis penyebab masalahnya yang pertama, guru belum menggunakan media yang tepat. Yang kedua, hasil tes di bawah 60. Lalu alternatif tindakannya adalah penggunaan media audio visual. Dari kasus 2 ini, kita bisa membuat judul, ini contoh ya Bapak Ibu, berarti penggunaan media audio visual untuk meningkatkan keterampilan menulis bahasa Indonesia siswa kelas 9 SMP Maju Jaya. Ini contoh kasus yang kedua Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau membuat judul tentu
disesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Berikutnya, berdasarkan dua ilustrasi di atas, bisa Bapak Ibu lihat bahwa sebelum menentukan judul ada langkah-langkah ya yang harus dilakukan. Pertama, guru harus mengidentifikasi semua masalah yang berhubungan dengan proses pembelajaran di kelasnya. Cek ada masalah apa di kelas kita, apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita perbaiki. Ya. Yang kedua, guru memilih masalah mana yang akan diperbaiki atau diberi tindakan, karena tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh guru. Ya. Ada yang ranahnya kepala sekolah misalnya, jadi ini bukan ranah guru. 3, guru mencari penyebab masalah, mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Lalu yang keempat, menentukan alternatif tindakan yang digunakan atas dasar masalah yang terjadi. Nah, setelah keempat langkah ini dilakukan, barulah guru dapat menentukan judul PTK yang akan digunakan. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu, bagaimana langkah-langkah judul contoh kasus supaya kita bisa punya gambaran dalam menentukan judul dalam PTK kita. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu dan selamat belajar.